Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wirzal Riyandi, NIM 181603037. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya pelajari berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang berjudul Efektivitas Implementasi Fungsi Kepemimpinan di Departemen Tenaga Kerja Kota Makassar. Jurnal ini ditulis oleh Risma Niswati dari Universitas Negeri Makassar. Untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi implementasi kepemimpinan di Departemen Tenaga Kerja Kota Makassar. Hasil menunjukkan bahwa penerapan ini sangat efektif dilakukan di dalam Departemen Tenaga Kerja Kota Makassar karena pemimpin dapat menghidupkan kembali organisasinya dan menciptakan iklim kerja yang baik di dalam Departemen Tenaga Kerja Kota Makassar atau Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dan dapat dirasakan juga oleh karyawan yang ada dan bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Di dalam jurnal ini ada 4 teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama itu menggunakan observasi, yang kedua itu menggunakan kuesioner, yang ketiga itu menggunakan wawancara, yang keempat itu dokumentasi atau foto-foto terkait hasil dari wawancara. Kepemimpinan. Sama-sama kita ketahui, kepemimpinan itu merupakan suatu hal yang harus dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang menggerakkan sebuah perusahaan. Nah, jadi kepemimpinan ini sangat berfungsi di dalam sebuah perusahaan karena titik tolak ukur di dalam perusahaan itu adalah baik buruknya seorang pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu adalah salah satu tonggak atau fondasi yang menjadi dasar utama perusahaan itu akan dapat maju berkembang kemudian. Untuk metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengumpulkan data-data berdasarkan gejala dan fenomena yang terjadi yang ada di dalam Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Lanjut ke funding. Ada 5 indikator di dalam jurnal ini yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu fungsi pengambilan keputusan, yang kedua itu fungsi instruktif, yang ketiga itu fungsi konsultatif, yang keempat itu fungsi partisipatif, yang kelima itu fungsi delegasi. Yang pertama itu fungsi pengambilan keputusan. Pemimpin itu harus berani dalam mengambil sebuah keputusan karena keputusan pemimpin itu adalah keputusan yang terbaik untuk kemajuan dari perusahaan itu. Nah, di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, fungsi pengambilan keputusan ini sangat berpengaruh sekali bagi karyawan-karyawan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Karena ini menjadi salah satu tolak ukur untuk kemajuan di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Lanjut, yang kedua itu adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu memiliki rasa tanggung jawab dirinya terhadap sebuah perusahaan itu. Di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, fungsi instruktif ini sangat sekali diterapkan oleh seorang pemimpin karena rasa tanggung jawabnya untuk mengayomi dan membangun perusahaan itu agar dapat maju berkembang menjadi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar yang lebih baik. Lanjut, yang ketiga adalah fungsi konsultatif. Seorang pemimpin itu harus dapat mengayomi karyawannya dan menjadi seorang konsultan yang baik untuk karyawan-karyawannya. Nah, jadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, fungsi konsultatif ini sudah diterapkan. Nah, apapun masalah yang dimiliki oleh seorang karyawan itu, seorang pemimpin langsung berkonsultasi dengan karyawannya itu untuk mencari masalah dan solusi-solusi yang harus dipecahkan. Nah, lanjut, yang keempat adalah fungsi partisipatif. Nah, fungsi partisipatif ini sudah diterapkan sekali di dalam Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Pemimpin itu sangat partisipasi di dalam kegiatan-kegiatannya seperti menghadiri rapat, menghadiri pertemuan, seminar, dan lain-lainnya. Lanjut, yang kelima adalah fungsi delegasi. Fungsi delegasi ini di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sendiri sudah diterapkan sekali untuk merekrut karyawan yang terbaik agar dapat bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Nah, fungsi delegasi ini sangat berperan penting sekali untuk perusahaan karena dapat memilah dan memilih karyawan-karyawan terbaik untuk menjadi penggerak di sebuah perusahaan itu. Lanjut ke discussion. Nah, di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar,
pemimpin itu memiliki hak dan wewenang untuk menjalani tugasnya. Nah, di sini pemimpin ini memiliki tanggung jawab penting untuk menggerakkan perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Nah, dari 5 fungsi-fungsi yang diterapkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, pemimpin itu dapat mengayomi dan bergerak baik untuk kemajuan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Lanjut, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Fungsi kepemimpinan yang diterapkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar ini cukup efektif, umum diterapkan di lingkungan yang sangat baik responnya. Nah, pemimpin-pemimpin itu dapat menjadi bagian-bagian dari karyawannya. Nah, pemimpin itu selalu mengayomi dan selalu memberikan arahan-arahan terbaik kepada karyawannya untuk dapat bekerja dan mencapai target yang diinginkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Sekian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Terlebih dulu saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Nila Mardiah SEMM, yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada kami. Dan untuk referensi jurnal yang saya dapat, nanti akan saya kirim linknya melalui bio di YouTube saya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.